Kita akan mulai PA kita malam hari ini dengan tema perkembangan kekristenan dan pengaruhnya. Bapak Ibu, kita akan membaca di Matius 13 ayat 31 sampai 35. Silakan. Matius 13 ayat 31 sampai 35, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Baik. Bapak Ibu, Yesus mengatakan perumpamaan lagi. Dia mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Tuhan tidak menjelaskan dengan detail perumpamaan ini. Sehingga perumpamaan ini harus dijelaskan dengan hati-hati. Bapak Ibu, memang biji sesawi itu paling kecil dari antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, Bapak Ibu, ini perlu penafsiran. Penafsiran saya, sejak dulu saya kan pernah menyampaikan ini sudah. Tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang saya memperhatikan tafsiran untuk perikop ini, untuk fragmen ini, untuk narasi ini, sulit berubah Bapak Ibu. Ya, sulit untuk berubah. Ya. Tuhan sedang menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu seperti benih yang bertumbuh semakin besar, bahkan menjadi pohon, bahkan makhluk-makhluk hidup lain selain pohon itu sendiri ngumpul. Ya, ini tidak bisa diartikan sembarangan. Ya. Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu dimulai dari kecil, kemudian semakin besar dan sangat besar. Bapak Ibu, kerajaan sorga ditafsirkan menjadi dua. Ya. Secara spiritual, yaitu pemerintahan Allah di bumi. Itu bicara kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bicara tentang pemerintahan Allah di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Itu maksudnya, pemerintahan Allah di bumi. Terus yang satu, secara harafiah, kerajaan sorga itu berarti ya rumah Allah di sorga, di langit, di sorga. Gitu ya. Jadi ada dua makna dari kerajaan sorga. Nah ini kita harus lihat konteks. Dalam konteks ini, kerajaan sorga yang dimaksud adalah pemerintahan Allah. Ya. Kerajaan sorga bisa dipahami sebagai pemerintahan Allah di bumi ini. Dimulai dari 12 orang, ya, Yesus dan 12 murid, lalu 70 orang, lalu 500 orang, semakin besar, semakin menjangkau bangsa-bangsa lain, ya, oleh Paulus menjangkau Roma, menjangkau Antioquia dan lain-lain, hingga saat ini semakin besar. Bahkan Bapak Ibu, secara kuantitas bisa dikatakan
kekristenan paling besar dari antara agama-agama lain. Agama Kristen di dunia ini kalau nggak salah 2,5 miliar. Ya mungkin sudah bertambah. Tetangga kita, Muslim, itu 1,8 kalau nggak salah. Itu peringkat kedua, gitu ya. Jadi kekristenan semakin berkembang, kekristenan semakin besar, dan paling besar sampai saat ini, gitu ya. Perkembangan nilai-nilai kekristenan ini telah digambarkan oleh Tuhan dalam bentuk pohon. Ya, kekristenan akan menjadi pencerah manusia sehingga hidup lebih bermartabat. Jadi kerajaan sorga bicara tentang pemerintahan Allah, bicara tentang kehendak Allah pada manusia. Awalnya kecil, dari Galilea, pelosok, dari Nazaret, 12 murid, 70 murid, 500 murid, dan semakin berkembang hingga saat ini 2,5 miliar lebih. Menjadi agama mayoritas penduduk bumi. Itu makna dari pohon itu. Sebiji sesawi, kecil banget, 12 orang. Semakin besar, ya, menjadi sayur, 500 orang, menjadi pohon, gitu ya. Ini gambaran semakin kokoh dan berkembang istilahnya. Sehingga burung-burung pun bersarang di dalamnya. Sehingga yang non-Kristen pun berteduh, berlindung dalam kelompok besar ini. Bapak Ibu, perumpamaan ini dilanjutkan dengan perumpamaan kedua yang mendukung, ya. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kan dikatakan demikian. Seperti ragi yang cuman sedikit bisa mengkamirkan seluruh adonan. Demikian dunia ini ibarat adonan. Kerajaan sorga mampu mempengaruhi seluruh dunia meski dimulai dari hanya sedikit orang. Bapak Ibu, Anda tahu ragi ya? Ragi itu tidak perlu banyak untuk mengadon, untuk mengkamirkan seluruh adonan, tidak perlu banyak, sedikit aja. Itu gambaran kekristenan yang dari 12, 70 murid, 500 berkembang. Mempengaruhi seluruh dunia, mempengaruhi seluruh kebudayaan, seluruh adonan. Bumi itu digambarkan adonan. Jadi perumpamaan nomor 2 ini menguatkan, gitu ya, menguatkan, mengokohkan perumpamaan pertama. Dan saya rasa tidak ada tafsiran lain yang lebih tepat. Ya, boleh ditafsir yang lain, tetapi menurut saya ini paling tepat. Susah mau ditafsirkan yang lain. Ya, ini bukan bicara tentang iman secara pribadi, tidak. Ini bicara tentang iman secara universal. Dua perumpamaan ini saling berkaitan. Tuhan sedang menubuatkan bahwa nilai-nilai gerakannya yang dimulai hanya dengan beberapa orang Nazaret yang kecil akan menjadi semakin besar dan paling besar. Bahkan lebih besar dari keyahudian itu sendiri. Yahudi tetap kecil. Yahudi gak pernah besar. Bahkan kebanyakan yang besar-besarin keyahudian itu ya orang Kristen sendiri. Padahal Yahudi sendiri tidak pernah besar. Terlepas dari banyaknya denominasi yang memiliki doktrinnya masing-masing, kekristenan sebagai sistem kepercayaan kepada Allah melalui ajaran Tuhan Yesus telah mempengaruhi seluruh dunia. Sehingga standar moral dunia saat ini semakin baik.
Saya bicara standar ya. Perkara perorangan, per kelompok semakin jahat pasti ada. Tapi saya mengatakan standar moral dunia saat ini semakin baik. Kehendak Allah dipahami banyak orang dan menyebar dan menjadi standar. Baik hukum, moral, kebudayaan lainnya sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Sangat dipengaruhi oleh kerajaan sorga. Sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Tuhan. Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Ya. Jangan dibingungkan dengan pernyataan tentang dunia semakin jahat. Jangan dibingungkan. Kita harus bisa membedakan dengan pernyataan Tuhan tentang dunia semakin jahat. Saat Tuhan menyatakan dunia semakin jahat, itu bukan bicara standar moral. Tetapi itu konteksnya tentang akhir zaman Yerusalem. Itu ada di Matius 24, 9 sampai 13. Ayo dibaca yuk. Matius 24 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba mundurkan ke 2 ayat sebelumnya. Dua belas coba. Nah ini, banyak orang berpikir ayat ini adalah ayat akhir zaman dalam arti zaman sekarang. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Bapak Ibu, konteks ayat ini itu tentang akhir zaman Yerusalem. Kalau kita baca ayat pasal 23, pasal 24, itu tentang kehancuran Yerusalem. Ya, itu tentang nubuatan Tuhan atas Yerusalem. Konteks Matius 24, 9 sampai 13 yang mengatakan orang percaya dibenci, diserahkan pada penguasa, kedurhakaan bertambah, kasih semakin dingin. Ini semua dalam konteks akhir zaman Yerusalem, yaitu tahun 70 sampai 130 Masehi yang dinubuatkan Tuhan. Itu bukan akhir zaman kita, itu akhir zaman Yerusalem. Kehancuran Yerusalem. Saat itu Bapak Ibu, sesama orang Yahudi saling curiga karena sebagian percaya Yesus. Banyak orang yang mengaku Mesias, menghasut rakyat untuk berperang melawan Roma. Kalau enggak ikut, kamu Kristen, kamu enggak ikut tak bunuh. Itu semakin jahat. Kenapa orang Kristen enggak ikut perang dibunuh? Karena orang Kristen percaya Yesus. Orang Kristen mendengar, dulu Yesus menasehatkan, jika kamu ada tanda-tanda seperti ini, larilah ke gunung. Jangan ikut perang. Itu sebabnya orang Kristen dibenci sama orang Yahudi. Ini yang dikatakan dunia semakin jahat, itu. Ya. Saat itu orang Yahudi saling curiga Bapak Ibu dan saling membunuh. Ini salib Tuhan tahun 30. Kehancuran Yerusalem ini tahun 70. Sama 130. Ini kita tahun 2025. Berarti pada saat Yesus memberikan perumpamaan biji sesawi, yaitu
kerajaan sorga yang akan menjadi besar seperti pohon sawi gitu ya. Ini di sini posisinya sebelum tahun 30 kan. Dia menubuatkan kerajaan sorga atau kekristenan ini akan jauh melampaui zaman-zaman. Disinilah kekristenan berkembang. Tetapi yang dikatakan di Matius 24 bahwa kasih semakin dingin, ya Matius 24 ayat 9 sampai 13. Yesus sedang menubuatkan ini. Nih, posisi di sini, posisi kan sebelum mati disalib, Yesus bernubuat, Matius 24. Yesus bernubuat tentang ini. Tentang zaman ini. Akhir zaman Yerusalem. Akhir zaman Yerusalem. Bukan akhir zaman dunia. Kalau akhir zaman dunia, Tuhan Yesus pun enggak tahu. Bapak yang tahu. Tetapi sampai masa itu terjadi, kekristenan semakin berkembang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Ibu, standar moral dunia ini jelas dipengaruhi ajaran Tuhan. Nah ini sekarang saya buktikan bahwa pohon kekristenan itu, pohon sawi itu, ya, kalau Israel itu pohon ara. Simbol Israel itu pohon ara. Kalau pohon sawi ini kekristenan. Ya, lihat konteks juga tapi ya. Standar moral dunia saat ini jelas dipengaruhi ajaran Tuhan atau kekristenan. Kekristenan membentuk peradaban semakin bermoral dan baik. Ya, kekristenan membentuk peradaban semakin bermoral dan baik. Meskipun masih ada orang-orang atau sekelompok orang yang bersikap barbar atau biadab, itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Karena gandum dan lalang selalu tumbuh bersama, itu sampai kapanpun di setiap masa pasti ada. Yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat pasti ada. Tetapi secara umum standar moral manusia itu lebih baik, lebih beradab, lebih manusiawi daripada masa lalu. Anda harus melihat gitu ya, kalau Anda melihat saat ini lebih baik dari masa lalu, Anda harus bisa membandingkan, membayangkan. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Gitu ya. Ayo kita bahas pelan-pelan. Bukti bahwa kekristenan berkembang dan menjadi standar moral dunia. Yang pertama, pernikahan monogami. Zaman dulu Bapak Ibu, itu orang poligami. Termasuk orang Kristen di zaman Yesus itu masih poligami. Di zaman Paulus masih poligami. Kita baca yuk, Matius 19 ayat 4 sampai 6. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Bukan laki-laki dan perempuan-perempuan. Ajaran Yesus menciptakan laki dan perempuan, ini bicara tentang Adam dan Hawa. Adam laki, Hawa perempuan, satu lawan satu. Yesus ngomong seperti itu. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena di zaman itu banyak satu laki kawin, nikah, banyak istri. Kita baca yuk, 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3:2. Karena itu penilik jemaat haruslah seseorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ya, jelas ya. Seorang suami dari satu istri.
Memang pada awalnya aturan ini untuk penilik jemaat. Awalnya itu. Jadi pada saat 1 Timotius 3 ayat 2 ditulis, jemaat Kristen itu masih banyak yang istrinya banyak. 1 suami 2 istri, 1 suami 5 istri itu masih banyak. Tidak dilarang. Karena di Alkitab saat itu, Alkitab yang ada saat itu, perjanjian lama, tidak pernah ada larangan istrinya banyak loh. Teladan-teladan mereka istrinya banyak. Abraham istrinya lebih dari 1, kalau nggak salah 3 atau 4. Daud banyak, apalagi Salomo. Orang berhikmat katanya, orang bijak katanya, istrinya lebih dari 1.000, istrinya 1.000. Tidak ada larangan istri banyak. Tetapi di zaman Tuhan Yesuslah mulai didengungkan 1 suami 1 istri. Paulus mengatakan kalau kamu penilik jemaat, pilihlah yang seorang suami dari 1 istri. Berarti saat itu jemaat punya lebih dari 1 istri. Tetapi kalau kamu mau angkat diaken, pastikan dia satu suami 1 istri, pastikan dia seorang suami dari 1 istri. Itu syarat penilik jemaat. Ya. Itu Bapak Ibu. Awalnya aturan ini untuk penilik jemaat, namun kemudian menjadi norma pernikahan Kristen selanjutnya. Kemudian aturan ini menjadi norma. Ya. Menjadi norma bahwa orang Kristen 1 suami 1 istri. Kemudian di abad-abad pertengahan, gereja Katolik di abad pertengahan mulai menegakkan monogami secara ketat dan melarang poligami. Awalnya dari Katolik. Katolik saat itu kan punya hukum kanon gitu ya. Menikah ya harus suami 1 istri, nggak boleh lebih. Itu Bapak Ibu, itu awalnya dari gereja Katolik. Peraturan itu, ditegakkannya aturan itu. Sebelumnya dalam bentuk norma, bukan aturan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang Anda melihat orang-orang semua monogami, itu dampak dari firman Tuhan. Itu dampak dari ajaran Tuhan. Enggak langsung semua poligami. Enggak. Kalau ada cek keyakinan lain, enggak ada batasan 1 suami 1 istri, enggak ada. Betul. Kedua, ya, memanusiakan wanita. Memanusiakan wanita. Itu adalah standar moral yang dikembangkan oleh kekristenan. Ya. Kita baca yuk, Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu, ayat ini muncul karena di masa itu, karena sampai dengan masa itu, suami itu belum tentu mengasihi istri. Karena istri dianggap aset. Ini standar moral Kristen. Kolose 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, dulu suami-suami boleh berlaku kasar, tanda kutip. Karena istri wanita dianggap setengah manusia. Aset. Nggak bisa masak, tempeling. Sah-sah saja, milik saya.
Barulah saat itu gitu ya, ayat-ayat ini muncul gitu ya. Ayat-ayat ini Bapak Ibu menginspirasi gerakan kesetaraan gender. Awalnya wanita dianggap aset. Ajaran pernikahan Kristen mengubah sikap suami terhadap istri. Hal ini menginspirasi kesetaraan gender. Orang-orang ke gereja mendengar ayat-ayat ini terinspirasi untuk memperjuangkan kaumnya. Zaman dulu tidak ada yang namanya kesetaraan gender. Tidak ada. Kesetaraan gender Bapak Ibu mulai didengungkan, mulai dikumandangkan oleh seseorang yang bernama Mary Estelle. Tahun 1666 sampai dengan 1731. Mary Estelle ini adalah seorang Anglikan yang taat. Anglikan itu denominasi Kristen, Inggris. Kristen di Inggris itu namanya Anglikan. Jadi Mary Estelle ini seorang Inggris, seorang Anglikan yang taat. Ia memadukan rasionalisme Kartesian yang diinspirasi dari René Descartes, itu filsuf ya, dengan iman Kristen. Ia menekankan bahwa perempuan diciptakan Tuhan dengan akal dan martabat yang sama. Sehingga Mary Estelle ini mempertanyakan pendidikan yang setara bagi perempuan harusnya sama dengan laki. Kenapa dibedakan? Kenapa hanya anak laki yang sekolah? Kenapa perempuan nggak boleh sekolah? Atau seandainya sekolah tidak sejajar. Kalau laki bisa masuk Oxford, Cambridge, kenapa perempuan nggak boleh? Itu. Dalam bukunya Some Reflection Upon Marriage, ya, Estelle mengkritik institusi pernikahan pada zamannya yang sering menjadikan perempuan budak suami. Loh, Bapak Ibu, tahun 1700 aja perempuan itu masih jadi budak suami. Anda harus bisa membayangkan gitu loh, bahwa dulu itu seperti itu. Kalau sekarang kekristenan melihat suami dan istri sejajar, ini perkembangan. Dulu tidak seperti itu. Kalau istri-istri sekarang semakin sejajar dengan suami, itu karena pengaruh iman Kristen, pengaruh teologi yang berkembang. Memang tidak langsung berubah Bapak Ibu, Anda jangan berpikir kalau Paulus sudah mengatakan kasihlah sesamamu, langsung jemaat mengasihi semua. Tidak loh, perlu perjuangan. Perlu proses untuk mengubah tradisi yang ada. 2000 tahun Bapak Ibu. Istri dulu tidak bisa seperti itu. Kalau Anda lihat ya orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi itu ditutup. Kayak sangkar, tidak boleh kelihatan. Kalau sekarang orang Kristen bisa pakai fashion, baju bebas sembarang. Itu karena firman Tuhan. Kalau dulu tidak boleh. Apa kata suami? Diatur. Seperti budak, terpenjara. Itu. Sekarang aja baru kelihatan enak. Kalau misalnya ada time travel gitu ya, perjalanan waktu, Anda kembali ke zaman itu, Anda lihat, Anda tidak akan mau jadi wanita. Itu betul. Tahun 1848, ya, seorang wanita Elizabeth Cady dan Lucretia Mott mendeklarasikan pertama, ya, membuat deklarasi menuntut hak-hak politik bagi perempuan. Loh, 1848 baru wanita itu memperjuangkan hak politik. Dulu tidak boleh hak politik, ngomong aja tidak boleh. Berpendapat itu tidak boleh. Itu sebabnya di perjanjian baru pun masih ada kan bercak-bercak itu. Wanita jangan mengajar.
Sampai 1848 wanita juga nggak boleh bersuara. Setelah itu baru ada gerakan-gerakan persamaan gender. Di Indonesia R.A. Kartini. Itu kan zaman-zaman yang sama. Zaman-zaman yang nggak berbeda jauh. Inilah Bapak Ibu, inilah pengaruh dari firman Tuhan, pengaruh dari kekristenan. Tokoh-tokoh yang mencetuskan orang-orang Kristen ini Anglikan, ya. Berikutnya, ajaran Kristen yang utama adalah kasih. Ya. Mengasihi sesama tanpa memandang kelas sosial. Di zaman Tuhan Yesus Bapak Ibu ada tuan dan budak. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman Paulus memang belum ada. Anti perbudakan belum ada. Tetapi Paulus sudah memulai. Bagaimana kamu memperlakukan budakmu. Itu sudah mulai. Itu cikal bakal anti perbudakan. Kita baca yuk Kolose 4 ayat 1. Kolose 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di surga. Ya, itu perintah Paulus. Kamu sama budakmu, hamba itu budak Bapak Ibu. Berlakulah adil. Dulu Bapak Ibu, tuan-tuan pemilik budak, seringkali berlaku tidak adil kepada budak-budaknya. Kenapa? Dianggap aset. Aset, ini pulpen saya, mau saya pakai, enggak mau saya buang. Seperti itu. Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ya. Jadi Filemon ini Bapak Ibu adalah surat Paulus untuk Filemon. Ya. Ingat ya, surat Filemon adalah surat Paulus untuk Filemon. Di mana Paulus menulis surat kepada Filemon untuk memperlakukan Onesimus budaknya dengan baik. Saat itu Bapak Ibu, Onesimus itu pergi dari Filemon. Melarikan diri dari tuannya. Ketemu Paulus di penjara, melayani Paulus. Lalu oleh Paulus dinasehati, Onesimus kamu itu budak, kamu itu milik Filemon, ayo kembali. Aku bisa meminta kamu melayani aku di sini, tetapi itu tidak baik. Tidak baik, kenapa? Kamu budak. Kamu dimiliki oleh Filemon, ayo pulang, tak tuliskan surat. Jadi Paulus menulis surat kepada Filemon supaya memperlakukan Onesimus dengan baik, gitu loh. Onesimus ini kan budak. Kalau ikut tradisi saat itu, Filemon boleh mencambuk Onesimus, membunuh Onesimus pun boleh. Wong itu barang-barang miliknya. Budak itu dianggap barang Bapak Ibu.
Tidak punya hak sama sekali. Kalau budak perempuan ditiduri boleh, budak laki dicambuk boleh, bebas. Seperti barang. Tetapi pesan Paulus kepada Filemon itu mengajar kepada tuan-tuan yang percaya Yesus untuk memperlakukan budaknya seperti manusia. Apalagi kamu sudah Kristen, kan dikatakan di sana. Dikatakan toh di ayat itu. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba. Pandanglah hamba-hamba, budak-budak, secara legalitas budak gitu ya. Tetapi pandanglah dia, perlakukan dia sebagai saudara yang kekasih. Halo. Jadi kalau orang Kristen zaman sekarang tidak bisa memperlakukan pembantunya, apalagi pembantu kan bukan budak ya, tidak bisa memperlakukan pembantunya sebagai saudara, ya salah. Mentang-mentang pembantu, tidak boleh berhenti kerja, disuruh pagi, siang, sore, malam kerja terus. Wah, tidak boleh. Jadi inisiatif gitu ya, untuk mengasihi budak itu sudah ada. Meskipun Paulus belum anti perbudakan, karena di zaman itu memang tidak terpikir gitu ya. Di zaman itu yang namanya budak, tuan itu sebuah budaya umum yang tidak dianggap salah. Gitu loh. Tetapi cara memperlakukan budak, kamu harus manusiawi. Perlakukan budak sebagai saudaramu. Sikap ini Bapak Ibu menginspirasi gerakan anti penindasan dan anti perbudakan di negara-negara Kristen. Di negara Kristen dulu. Di Inggris, ya negara Anglikan, negara Kristen Anglikan, tahun 1807 melarang perdagangan budak. 1833 di negara Inggris menghapus perbudakan di seluruh koloninya. Jadi 1833 itu Inggris sudah punya undang-undang anti perbudakan. Amerika baru saja, gitu ya. Amerika itu 1861 menghapus perbudakan secara hukum lewat amandemen ke-13, masuk undang-undang. Jadi yang memulai anti perbudakan itu negara Kristen. Negara Timur Tengah saat itu masih perbudakan. Masih perbudakan. Martin Luther King Jr. tahun 1929 sampai 1968 adalah seorang pendeta baptis, adalah seorang pendeta baptis kulit hitam, tokoh utama gerakan hak-hak sipil Amerika sekitar tahun 1950-an sampai 60-an. Ia memperjuangkan kesetaraan rasial antara kulit hitam dan kulit putih. Ya, dia memperjuangkan anti perbudakan, kulit hitam kan dianggap budak. Meskipun 1865 Amerika sudah punya undang-undang anti perbudakan, kenyataannya sampai 1960-an Amerika itu masih memperlakukan kulit hitam seperti budak. Perubahan mindset itu gak bisa langsung Bapak Ibu. Ratusan tahun, puluhan abad bahkan. Melalui perjuangan inilah, ya, melalui aksi non kekerasan, Martin Luther terinspirasi dari ajaran Tuhan Yesus dan filsafatnya Mahatma Gandhi. Pengaruh Kristen. Yang memperjuangkan anti perbudakan ini orang Kristen. Di negara-negara yang bukan Kristen masih terjadi perbudakan. Bahkan kalau Anda dengar tenaga kerja yang dikirim ke Timur Tengah dapat pelecehan-pelecehan, itu karena mereka orang Timur Tengah berpikir pembantu itu budak mereka, berhak dilakukan apa saja. Halo.
Seperti itu Bapak Ibu. Yang menekan negara Timur Tengah untuk melepaskan budak-budaknya, itu Amerika. Ya, Amerika kan begitu mainnya. Kamu nggak nurut aku, kamu nggak meratifikasi undang-undang anti perbudakan, kamu tak sikat. Itu pengaruh kekristenan. Jadi dunia ini semakin baik karena orang Kristen, karena ajaran Kristen sebetulnya. Tadi saya ngomong sama Yemi sama itu. Anda bisa libur hari Minggu, itu pengaruh siapa? Pengaruh kekristenan. Semakin baik. Kalau enggak Anda kerja 7 hari seminggu. Lanjut. Ajaran Tuhan untuk mengasihi musuh. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Coba dibaca yuk. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, zaman dulu Bapak Ibu, musuh harus dibunuh. Kasihlah sesamamu, itu konteksnya saudara sebangsa. Sesama dalam arti sebangsa. Kalau enggak sebangsa itu musuh. Dibunuh, disembelih, digorok, enggak ada masalah. Tapi Yesus mengajarkan kasihi musuhmu. Itu kasihi orang yang tidak sebangsa dengan kamu. Bapak Ibu, ajaran ini menginspirasi sikap memanusiakan tawanan perang yang akhirnya teraplikasi dalam Konvensi Jenewa. 1864, Konvensi Jenewa pertama mengatur perawatan korban luka di medan perang. 1899 sampai 1907, Konvensi Den Haag mengatur aturan perang termasuk perlakuan tawanan perang. Konvensi Jenewa 49 setelah Perang Dunia Kedua merumuskan aturan yang lebih lengkap tentang perlakuan terhadap musuh. Meskipun musuh gitu ya, harus dilindungi. Kalau dia jadi korban luka harus dirawat. Perlindungan bagi korban luka, sakit, karam di laut meskipun musuh harus ditolong. Kapal jebret kena bom. Tentara di kapal itu terapung-apung. Jangan malah ditembak. Kasihlah musuhmu. Ambil mereka, jadikan tawanan perang secara baik. Mungkin memang di penjara, tetapi kasih makan, luka dirawat. Halo Bapak Ibu. Ini moralitas Kristen yang diaplikatifkan. Yesus ngomong abad pertama. Baru bisa dipahami dan diaplikasikan abad 20. Dunia semakin baik secara moral, secara standar moral lebih baik. Meskipun tetap ada orang-orang yang melanggar konvensi-konvensi ini, aturan-aturan ini masih ada. Orang jahat masih banyak. Tetapi bukan berarti dunia tetap barbar seperti zaman Yesus. Tidak, zaman sekarang jauh lebih baik. Saat Yesus menyatakan perumpamaan kerajaan sorga ini Bapak Ibu, dunia belum seberadab sekarang. Kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda punya mesin time travel ya, kembali ke zaman Yesus, Anda tidak akan pernah ingin dilahirkan di zaman itu. Untuk menghayati nubuat Yesus ini memang sulit. Tetapi setiap orang yang mau belajar dari sejarah akan mengerti bahwa buah atau dampak ajaran Tuhan itu nyata bagi kehidupan manusia. Meskipun perlu ribuan tahun baru bisa teraplikasi. Ya untungnya orang saat itu tidak ayatiah. Tidak dikit-dikit ayatnya mana. Loh enggak. Mereka merubah pola pikir. Aplikatifnya dari ajaran Tuhan seperti apa? Itu yang penting. Saat ini Bapak Ibu, semua negara, semua bangsa dan agama mengakui nilai-nilai ini. Betul enggak?
Mengakui enggak bahwa bahwa monogami lebih baik dari poligami? Mengakui. Mengakui enggak kesetaraan gender? Mengakui. Semua agama. Mengakui enggak harus memandang sesama tanpa memandang kelas sosial? Mengakui. Mengakui enggak harus mengasihi musuh? Mengakui. Buktinya ada, Konvensi Jenewa. Halo. Saat ini Bapak Ibu, burung-burung hinggap di pohon sawi itu. Itu maksudnya. Saat ini bangsa-bangsa meskipun bukan Kristen, bergabung dengan pohon sawi itu, memiliki satu prinsip yang sama, berlindung dengan standar moral yang sama. Itu ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Amin. Nah, buat kita apa? Akankah kita menjadi bagian dari proses perubahan pola pikir Tuhan ini? Atau hanya sebagai penonton? Itu urusanku sing penting keluargaku makan cukup. Atau kita mau ikut memperjuangkan nilai-nilai moral Tuhan? Kita bagian gerbong Tuhan enggak? Kita bagian menyuarakan enggak? Atau ke gereja cukup yang penting aku diberkati? Wah, salah. Halo, Tuhan ingin setiap kita menjadi bagian dari pohon sawi itu. Menjadi berkat bagi banyak burung, menjadi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa bahkan. Visi misi Tuhan itu besar, enggak kecil. Cuman keluargaku, aku, kepentinganku, bukan itu loh. Amin Bapak Ibu.